ataupun peternakan yang 50% adalah modalnya pakan, tertutupi, saling menutupi. Peternakan ngambil dari limbah pertanian, dari pertanian dari limbah peternakan, dan dengan seperti itulah keuntungan kita bagi lebih maksimal untuk petani maupun peternak. Ya syukur-syukur kita bisa menjalankan keduanya seperti itu. Oke nih teman-teman, kita sekarang ketemu sama owner daripada AB Farm. Nah ini kita ketemu langsung dengan ownernya. Setelah kita tadi jalan-jalan melihat-lihat dari awal sampai muter ke sana, kemudian juga ada limbah di sana ada, terus ke ujung sana kita lihat di sini ternyata memang terkait erat dengan pertanian sebenarnya Pak. Terkait erat dengan pertanian, ada limbahnya bisa untuk pupuk organik sawah kita. Sudah berapa lama Pak ngelola ternak AB Farm ini Pak? Kalau peternak sebenarnya baru dimulai 2010. 2010 itu saya cuma diberi sama orang tua 1 ekor indukan plus anaknya, dulu masih 400.000. Setelah 2014 saya sudah mulai serius mengelola sendiri dengan pola fermentasi, dan sampai sekarang tetap lanjut. Cuman dalam masa perjalanan itu saya juga coba memulai pertanian organik, terutama saya serius di padi. Dan padinya pun varietas khusus untuk yang beras hitam. Beras hitam ya saya sudah melakukan full organik selama hampir lebih dari 5 tahun. Dan cuman pasar juga udah mulai minta jenis beras yang lain, coba saya tanam juga beras merah ataupun beras putih organik. Jadi ya kita coba untuk melakukan pertanian terpadu, di mana limbah peternakan itu dibutuhkan oleh pertanian maupun pertaniannya pun butuh limbah dari peternakan. Jadi dengan adanya saling membutuhkan itu, saya coba untuk menghubungkan antara keduanya, baik pertanian maupun peternakan. Notabene pada dasarnya kan setiap peternakan pasti butuh limbah pertanian, dan pertanian pasti butuh limbah peternakan. Dengan kata seperti itu bisa meningkatkan keuntungan lebih, karena kita modal yang hampir 50% pertanian adalah modalnya pupuk, ataupun peternakan yang 50% adalah modalnya pakan, tertutupi, saling menutupi. Peternakan ngambil dari limbah pertanian, dari pertanian dari limbah peternakan, dan dengan seperti itulah keuntungan kita bagi lebih maksimal untuk petani maupun peternak. Ya syukur-syukur kita bisa menjalankan keduanya. apa sih Pak yang memotivasi Bapak ini menggeluti di dunia peternakan ini Pak? Ya, peternakan. Untuk ternak domba sendiri, kenapa saya suka? Ya pada dasarnya selama ini semuanya dari beberapa informasi peternakan yang tidak mengenal gini. Dulu kita pernah dapat cerita bahwa kenapa junjungan kita Rasulullah ataupun semua nabi dan rasul selalu dikaitkan dengan pengembala domba. Dari awal situlah
Kenapa sih kita nggak contoh dari salah satunya kebiasaan itu? Salah satunya adalah mengembala domba. Maka dari itu saya coba untuk itu. Tapi makin ke depan kan pembelajaran kita tidak hanya posisi domba saja. Ternyata kan dengan bertani juga kita lebih nyaman untuk beternak. Gitu, seperti itu. Dengan seperti itu akhirnya termotivasi dan banyak motivasi dari teman-teman yang sukses. Dari teman-teman yang sukses kita silaturahmi ke mereka. Disitulah baru saya sadar bahwa memang beternak domba itu bisa ya sebagai salah satu penghasilan yang lumayan, sehingga saya juga bisa mengaplikasikannya dan mencontohkannya, dan terbukti ternyata memang beternak domba itu ya menguntungkan pada saat kita serius, pada saat kita sudah menggunakan teknologi terbaru, pada saat kita sudah menggunakan mekanisasi, beberapa alat bantu, sehingga memelihara domba itu tampak lebih mudah. Yang kata orang bahwa melihara domba 20 aja kita nggak bisa kerja, sekarang dengan populasi 300 ekor saya masih bisa bekerja dengan dibantu beberapa karyawan, 3 orang karyawan ya masih bisa mampu untuk melaksanakan peternakan ini. Berdasarkan pengalaman Bapak ini gimana Pak? Harus seperti apalah gitu pesannya gitu untuk para pemirsa yang ingin untuk terjun di dunia peternakan ini Pak? Oke, untuk pesan pada dasarnya untuk peternak bahwa jangan mendengarkan cerita bahwa beternak ini sukses, karena semua kesuksesan yang mereka dapatkan itu tidak serta-merta semuanya cepat. Semuanya butuh perjuangan, butuh waktu. Jadi kalau memang mau memulai sesuatu, pastikan mulai dari yang sedikit. Dari sedikit itu kita belajar masalahnya, sehingga trial error kita itu pasti kita harus kita lalui gitu kan. Dari sedikit itu kalau misalkan kita sudah mulai nyaman dengan sedikit, maka kita tambah populasinya dari 1 ekor, 2 ekor, 4 ekor dan terus. Dan tapi tetap masa proses pembelajaran itu selalu kita lakukan. Dengan seperti itu kita akan tidak pada dasarnya semuanya beternak itu butuh ilmu, dan ilmunya itu didapat tidak instan. Semuanya butuh pembelajaran, baik dari teman ataupun dari perusahaan-perusahaan yang sudah ini, ya kita tetap harus silaturahmi dengan mereka yang sudah sukses lebih awal. Oke, terima kasih Pak. Saya mau lihat lagi ternak yang ada di tempat Bapak ini. Mana? Silakan. Oke, nah di sini di ujung bagian belakang, kalau saya perhatikan ini kandangnya, lebarnya ini coba saya kira-kira dulu. Kira-kira ini kalau dari lebar di ujung sini, dari sebelah sana ini ada tanaman rumput-rumputannya. Untuk pakannya ada bibit rumput atau rumput-rumput untuk pakannya. Kemudian ada kolam-kolam juga. Ada mungkin hampir setengah hektar lebih ya ini. Setengah hektar lebih lah gitu. Dari ujung sini nih, saya di ujung nih, posisinya di ujung. Saya lihat dia di ujung, kandangnya seperti ini. Kemudian nanti ada di sebelah sana Kambing sana. Oh iya, sebelah sana ada kambing. Kemudian domba. Kemudian di sana tadi ada tempat pengolahan limbahnya atau kotorannya. Kemudian ada breedingnya juga. Tadi sempat juga kita lihat pengolahan pembuatan bikin silase atau pakannya. Nah, kita sambil kita lihat-lihat kembali.